Sebelum lanjut ke videonya, langkah lebih baiknya kalian klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berita, informasi seputar K-pop, drama Korea, dan video lainnya. Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Nah, pada part yang lalu telah diceritakan bagaimana awal kisah dari drama rumah tangga Dr. Ji dan Lee Tae-oh, yang akhirnya berakhir dengan adegan perceraian yang dilakukan keduanya setelah Dr. Ji membongkar kedok perselingkuhan mereka di depan keluarga Da-kyung. Nah, diceritakan juga bahwa Lee Tae-oh dan Da-kyung akhirnya menikah dan meninggalkan kota Gosan. Namun pada akhir part tersebut, pasangan Lee Tae-oh dan Da-kyung kembali lagi ke kota Gosan dan membuat Dr. Ji terusik kembali. Nah, pada akhir part kemarin juga diceritakan bahwa di rumah Dr. Ji diteror oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah, oleh sebab itu, mari kita lanjutkan lagi recapnya. In time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey. Pada episode 8, episode ini diawali dengan Dr. Ji yang memergoki anaknya, Junyoung, sedang melakukan konseling dengan psikiater yaitu Dr. Kim. Dr. Ji yang kecewa dan sedih mencoba sebaik mungkin untuk memahami keadaan anaknya yang tanpa diketahuinya ternyata memiliki gangguan kendali impulsif, yaitu kleptomania akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Nah, puncak dari episode ini adalah ketika Dr. Ji kembali mendapat teror yang mana lebih mengerikan. Seorang pria tak dikenal memasuki rumahnya dan melakukan kekerasan terhadap dirinya. Di episode yang sama juga akan diketahui bahwa identitas dari pria tersebut adalah Park In-gyu yang merupakan kekasih dari Min Hyun-soo. Nah, singkat cerita, akhir dari episode ini adalah ketika Dr. Ji tahu bahwa Tae-oh lah yang menyuruh orang untuk menerornya agar dia segera pergi dari kota Gosan. 더 이상 초라해지기 전에 여길 떠나는 게 어때? 원하면서 오래 좋은 자리를 마련해 줄 수도 있어. Episode 9 ini diawali dengan adegan di mana Tae-oh yang tampak cemburu melihat kedekatan antara Dr. Ji dan Dr. Kim. Da-kyung yang saat itu juga berada di lokasi yang sama juga merasa gelisah dan kesal. Di lain kisah, Park In-yo tanpa diperintahkan Tae-oh kembali melakukan teror terhadap Dr. Ji dan juga Tae-oh sendiri dengan mengancam keselamatan Junyoung dengan alasan uang. Akhir yang mengejutkan dari episode ini adalah ketika Dr. Kim yang selama ini membantu dan dekat dengan Dr. Ji ternyata berhubungan dengan pimpinan Yo, yaitu ayah Da-kyung. Dia mengatakan bahwa Dr. Ji dan Tae-oh masih saling menyukai dan mengatakan bahwa hubungan mereka belum berakhir. 두 사람 사이엔 아직 감정이 남아 있습니다. Setelah curiga bahwa pria melakukan teror adalah Park In-gyu, Dr. Ji langsung menghubungi Min Hyun-soo karena khawatir akan keselamatan gadis tersebut. Dr. Ji juga menawarkan bantuan kepada Hyun-soo agar dapat terbebas dari jeratan Park In-gyu. Nah, singkat cerita, Dr. Ji kemudian menemui Park In-gyu yang seorang diri guna untuk mendapatkan bukti bahwa Tae-oh lah yang menyuruhnya untuk melakukan teror. Setelah menemui In-gyu dan merekam percakapan mereka, Dr. Ji kemudian menjemput Hyun-soo dan berencana untuk mengirim gadis tersebut keluar kota Gosan agar bisa terlepas dari Park In-gyu yang ingin menikahinya setelah baru saja mendapatkan uang hasil perasaannya terhadap Tae-oh. Akhir yang mengejutkan dari episode ini adalah ketika Park In-gyu mengetahui bahwa Hyun-soo ingin kabur dan mengejarnya hingga terminal. Di sana In-gyu berhasil menangkap Hyun-soo yang bersembunyi di dalam lift. Nah, singkat cerita, episode ini berakhir dengan ditemukannya sosok mayat yang tergeletak jatuh dari atap gedung dengan Dr. Ji yang menerobos di kerumunan sambil menangis setelah melihat shawl pemberiannya pada Hyun-soo tergeletak bersimbah darah di lokasi kejadian tersebut. Still as a breeze, a river flowing deep. Nah, pada episode 11 diketahui bahwa yang meninggal saat itu bukanlah Min Hyun-soo, melainkan Park In-gyu. Min Hyun-soo yang berhasil kabur malam itu mengatakan kepada Dr. Ji bahwa dia tidak membunuh Park In-gyu, melainkan bertemu dengan Lee Tae-oh di lokasi kejadian. Keberadaan Dr. Ji dan juga Lee Tae-oh di lokasi kejadian, serta hubungan mereka berdua yang tidak baik dan Park In-gyu
menempatkan mereka berdua berada pada posisi yang tidak baik, sehingga harus mengikuti pemeriksaan dari kepolisian. Nah, di sisi lain juga, Hyunso yang juga berada di posisi yang sulit akhirnya meminta bantuan Dr. Ji dengan memberikan cincin pernikahan Lee Tae-oh yang ditemukannya di lokasi kejadian sebagai bukti agar dirinya dan Dr. Ji aman. Nah, singkat cerita, akhir dari episode ini adalah di mana Dr. Ji mengetahui bahwa dalang di balik kematian Park In Gyo bukanlah Lee Tae-oh, melainkan pimpinan Yo. Yang mengawali episode ini adalah adegan di mana Dr. Ji menolong Lee Tae-oh dari tuduhan pembunuhan dengan menjadi alibi mantan suaminya tersebut. Dr. Ji mengatakan bahwa pada saat malam meninggalnya Park In Gyo, dia sedang bersama dengan Lee Tae-oh di dalam mobil. Dr. Ji kemudian menunjukkan cincin Lee Tae-oh yang didapatnya dari Hyunso sebagai bukti. Nah, singkat cerita, kasus meninggalnya Park In Gyo ini akhirnya ditutup sebagai kasus bunuh diri akibat putusnya hubungannya dengan kekasihnya Min Hyunso. Hyunso kemudian melanjutkan rencananya untuk pergi ke kota lain untuk melanjutkan hidupnya. Nah, di sisi lain, Yo Da-kyung merasa alasan Dr. Ji dan Tae-oh masih berhubungan adalah karena keberadaan Junjong. Mengetahui itu, Da-kyung kemudian berusaha menghasut Junjong untuk tinggal bersama dirinya dan Tae-oh, dan mengatakan jika cara satu-satunya agar ibunya bisa bahagia adalah dengan pergi dari kota Gosan. Junjong akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama Tae-oh. Melihat kondisi Junjong yang tampak baik-baik saja sejak meninggalkan dirinya, membuat Dr. Ji ini merasa benar-benar harus pergi agar anaknya bisa bahagia. Nah, singkat cerita, akhir dari episode ini adalah ketika Dr. Ji yang menyuruh Tae-oh untuk datang ke rumah mengambil barang-barang Junjong yang tersisa, namun malah berakhir dengan mengenang masa lalu yang menyakitkan hingga akhirnya tidur bersama. Dr. Ji dan Tae-oh sepakat untuk menganggap bahwa malam itu adalah sebuah kesalahan dan berusaha untuk melupakannya. Nah, singkat cerita, episode ini terus berlanjut dengan adegan di mana Dr. Ji dan Tae-oh harus pergi ke sekolah Junjong akibat perilaku Junjong yang memukuli temannya yang bernama Haikang. Diketahui Junjong memukul Haikang karena temannya tersebut mengetahui gangguan kleptomania yang diderita olehnya. Nah, Dr. Ji berusaha memperbaiki keadaan dengan cara minta maaf kepada ibu Haikang. Namun, usahanya gagal. Junjong yang berada di posisi sulit tanpa diduga akhirnya malah dapat ditolong oleh Da-kyung. Singkat cerita, episode 13 ditutup dengan Dr. Ji dan Tae-oh yang mengetahui bahwa Junjong terluka karena menyaksikan sesuatu yang tidak pantas untuk disaksikannya, yaitu saat malam di mana ibu dan ayahnya sedang bersama. Junjong akhirnya hidup dalam pengawasan ketat Da-kyung agar tidak semakin tersakiti oleh permasalahan rumit kedua orang tuanya. Nah, di lain sisi, Dr. Ji akhirnya berencana untuk pergi meninggalkan Gosan dengan memberikan surat pengunduran dirinya kepada RS dan menghilang selama beberapa hari. Dr. Ji yang menghilang akhirnya diketahui pergi menemui mantan rekan kerjanya, yaitu Dr. Ma Gang-sok, di pinggiran kota untuk menenangkan pikirannya. Namun ternyata kedatangan Dr. Ji bukanlah untuk menenangkan pikiran, melainkan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di laut. Dr. Kim yang mengetahui ada kejanggalan setelah sebelumnya dihubungi oleh Dr. Ma Gang-sok akhirnya dapat menyusul Dr. Ji, begitu juga dengan Lee Tae-oh. Untungnya Dr. Kim sempat dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Nah, singkat cerita, episode ini ditutup dengan adegan di mana Junjong berkelahi dengan Da-kyung dan meminta agar ibunya, Dr. Ji, datang untuk menjemputnya pulang. Di akhir adegan, Dr. Ji membeberkan fakta bahwa dirinya dan Tae-oh sudah tidur bersama. Da-kyung yang kecewa tetap mencoba mempertahankan obsesi pernikahannya dengan meminta Tae-oh untuk melupakan kejadian yang telah terjadi demi putri mereka, Jennie. Namun hal itu pudar ketika Dr. Ji menyadarkan Da-kyung bahwa selama ini Tae-oh belum melupakan pernikahan lamanya dan menganggap Da-kyung sebagai bayangan dari Dr. Ji dengan cara memberikan baju, parfum, dan barang-barang yang sama persis dengan milik Ji San-woo.
Dagyong yang telah sadar akhirnya dibantu oleh ayahnya, yaitu pimpinan Yo, yang juga ingin agar anaknya dapat memulai hidup baru. Akhirnya mereka mencapakan Lee Tae-oh seorang diri tanpa harta sedikit pun. Nah, singkat cerita di akhir episode, Tae-oh yang tidak terima atas semuanya lantas menyalahkan Dr. Ji. Plus ini diawali dengan kehidupan baru Dr. Ji dan Junjong yang memutuskan untuk tetap tinggal di Gosan, sedangkan Dagyong dan orang tuanya juga Jennie pergi meninggalkan kota. Hal lain mulai muncul ketika Dr. Ji mengetahui bahwa ternyata mantan suaminya berhasil membawa pergi anak mereka yaitu Junjong. Lee Tae-oh membawa Junjong ke tepian danau bebatuan dan mengungkapkan betapa dia merindukan anaknya tersebut. Dr. Ji yang merasa kasihan melihat kondisi Lee Tae-oh akhirnya membawa pria itu bersama dan putra mereka untuk makan bersama. Tae-oh yang merasa bersalah kemudian meminta maaf dan memohon kepada Dr. Ji untuk kembali bersamanya. Namun Dr. Ji ini sudah terlanjur muak. 우리 서로 남은 인생을 위해서 조금씩만 양보하자고. 그만해. Tae-oh yang sudah kehilangan akal sehatnya akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan berlari ke arah truk yang sedang melaju. Dr. Ji yang mengira sesuatu yang buruk terjadi berlari membawa perasaan yang hancur menemui mantan suaminya. Untungnya, Tae-oh tidak tertabrak oleh truk tersebut. Nah, Dr. Ji menyadari bahwa dia dan Tae-oh akan terus memiliki perasaan untuk satu sama lain. Melihat hal itu, Junjong tidak mengerti akan kehidupan rumit kedua orang tuanya, akhirnya memutuskan untuk pergi dan kabur. Nah, singkat cerita, akhir dari drama panjang ini ditutup dengan kisah Tae-oh dan Dr. Ji yang memulai kehidupan baru mereka secara masing-masing. Dagyong yang memutuskan kembali berkuliah untuk membantunya menata kehidupan yang baru, serta kepulangan Junjong ke rumah Dr. Ji setelah kabur selama 1 tahun. Nah, itu dia tadi recap dari drama The World of the Married. Jika kalian punya ide lain drama yang akan di-recap, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan ketuk juga loncengnya supaya tidak ketinggalan drama recap lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.